Jadi salah satu cara yang baik untuk kita mengenal Alkitab itu adalah kita bersama-sama mendoakan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, begitu ya. Mendoakan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dan seringkali kita akan menemukan bahwa pada saat kita mendoakan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, itu sebetulnya kita sudah menghidupinya. Jadi menghidupi apa yang dikatakan di Alkitab itu bukan hanya terjadi setelah kita membaca Alkitab, tetapi juga terjadi pada saat kita membaca Alkitab. Ya, jadi orang kan biasanya bilang baca Alkitab dulu lalu dihidupi. Sebetulnya proses untuk menghidupi Alkitab itu sudah terjadi pada saat kita membaca Alkitab, begitu. Nah, hidup orang Kristen, ya, hidup orang Kristen itu adalah hidupnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita menghidupi hidupnya Tuhan Yesus. Nah, hidupnya Tuhan Yesus itu terdiri dari apa, saudara? Nah, seperti yang dikatakan oleh Paulus, kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, hidup kita sama dengan Tuhan Yesus. Hidup itu terdiri dari apa? Mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi menghidupi Alkitab, menghidupi pembacaan Alkitab itu berarti waktu kita membaca Alkitab itu kita mengalami semacam kematian dan kebangkitan, begitu. Ya, sekali lagi, jadi hidup bagi orang Kristen, hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu kan mati dan bangkit. Jadi menghidupi Alkitab itu ya berarti lewat Alkitab kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Nah, saya akan memperkenalkan ya tiga istilah yang saya akan tulis ya di chat ya. Tiga istilah ini apa? Nah, bagaimana kita membaca, merenungkan Alkitab lalu mengalami gitu ya kematian dan kebangkitan dengan Tuhan Yesus. Itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu namanya orientasi ya. Tahap kedua itu namanya disorientasi. Tahap ketiga itu namanya reorientasi. Jadi ada 3 tahap ya. Orientasi, disorientasi, dan reorientasi. Orientasi itu artinya apa? Kita menemukan arah. Itu orientasi. Disorientasi itu artinya apa? Kita kehilangan arah, tersesat. Reorientasi artinya apa? Nah, masuk ke arah yang baru. Nah, sebetulnya hidup orang Kristen itu terdiri dari 3 ini. Orientasi, disorientasi, reorientasi. Nah, waktu kita mendapatkan arah, kita kehilangan arah. Wah, itu kan menakutkan, bingung. Ini proses kita mati bersama dengan Tuhan. Waktu kita kehilangan arah, lalu reorientasi. Nah, ini hidup kembali bersama Tuhan. Ya, jadi orientasi, disorientasi, reorientasi. Tersesat. Nah, itu mati bersama dengan Tuhan. Lalu reorientasi, mendapatkan arah yang baru. Itu hidup bersama dengan Tuhan. Nah, hidup orang Kristen itu selalu ada hal seperti ini gitu ya. Jadi dulu waktu kita baru percaya dengan Tuhan ya. Kita percaya dengan Tuhan waktu kita baru jadi orang Kristen, kok semua rasanya doa-doa kita itu terkabulkan begitu. Wah, kita mendapatkan orientasi, arah yang baru, suatu arah. Wah, kita ini hidup bersama Tuhan. Tapi setelah bertumbuh beberapa tahun, wah, kerohanian kita mulai kering. Doa kita mulai nggak dijawab Tuhan. Mulai ada banyak masalah. Kita mulai bingung ini, Tuhan ini sayang sama saya atau enggak ini? Tuhan ini perhatian sama saya atau tidak? Nah, ini namanya masa disorientasi. Ya. Tapi begitu kita mulai bingung, kita mulai tidak tahu apakah Tuhan menolong kita mulai menemukan kembali bahwa di dalam keadaan apapun Tuhan itu setia dan mengasihi kita. Ini namanya reorientasi. Jadi orang Kristen hidupnya itu selalu seperti itu. Jadi waktu reorientasi dia tahu, oh Tuhan bersama saya, apapun yang terjadi Tuhan selalu bersama saya. Nah, nanti akan muncul krisis yang baru. Krisis yang baru ini mungkin ada pandemi, ada kebosanan macam-macam lagi ya. Ini mulai disorientasi lagi nih, mulai terganggu nih imannya nih, mulai khawatir nih, mulai sedih. Nah, lewat membaca Alkitab kita mulai lagi direorientasikan, mulai lagi mengenal Tuhan. Jadi proses hidup orang Kristen itu proses hidup mengenal Tuhan. Dan proses mengenal Tuhan ini tidak bisa dilepaskan dari apa? Mati dan bangkit. Matinya itu apa? Mati terhadap pikiran saya yang lama. Mati terhadap iman yang masih terlalu lugu. Gitu. Dulu saya waktu baru jadi orang Kristen misalnya, saya merasa kalau orang Kristen itu tidak bisa sakit. Kalau orang Kristen itu tidak bisa mengalami kesulitan ekonomi. Kalau orang Kristen itu tidak bisa ada masalah keluarga. Semua ditolong Tuhan. Ternyata nggak seperti itu. Nah, ini mulai disorientasi. Loh, kalau aku anak Tuhan kok dibiarin sih seperti ini? Nah, itu mulai disorientasi. Lalu nanti reorientasi lagi.
Kita diajar oleh Tuhan bahwa menjadi anak Tuhan itu bukan berarti kebal terhadap penderitaan, tapi menjadi anak Tuhan itu berarti kita setia, taat pada Tuhan di dalam apa? Di dalam penderitaan sekalipun. Nah, itu reorientasi. Jadi nggak bisa lepas dari ini. Dan kadang-kadang waktu kita baca Alkitab pun seperti itu. Jadi waktu kita baca Alkitab itu, waktu kita datang kepada Alkitab, hati kita itu merasa kacau balau. Hati kita merasa khawatir, takut, marah, kecewa terhadap Tuhan, macam-macam. Nah, itu kita dari orientasi menuju kepada disorientasi. Tapi waktu baca Alkitab kita dibimbing pelan-pelan. Kita ketemu suatu firman yang baru, kita perlu ketemu makna yang baru, kita direorientasikan. Jadi ini artinya apa? Waktu baca itu pun kita itu diajar Tuhan untuk apa? Mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti akan semakin jelas. Nah, ini kita sekarang akan belajar dari ceritanya Elia. Nah, singkat cerita, Elia ini diutus Tuhan ke ke bangsa Israel. Jadi waktu itu terpecah dua ya, Israel di utara, Yehuda di selatan. Nah, lalu bangsa Israel ini dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya yang namanya Isabel ya. Dan mereka ini memurtadkan diri, meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Baal, dewa palsu ya. Jadi mereka menyembah Baal, dewa palsu. Nah, akhirnya karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka dihukum. Elia berkata kepada mereka ya, karena kamu meninggalkan Tuhan, maka akan ada kekeringan di Israel. Tidak ada hujan. Ya, ini ironis karena dewa Baal itu dewa kesuburan. Jadi menyembah dewa kesuburan malah nggak subur tanahnya, gitu ya. Dihukum oleh Tuhan. Nah, setelah itu mulai Elia diutus oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Karmel. Ya, satu gunung. Lalu di Gunung Karmel itu Elia satu orang. Coba saudara bayangkan ini ya, luar biasanya ya. Ini pemandangan yang hebat sekali. Ini puncak karirnya Elia. Elia satu orang lawan 850 nabi Baal. Satu orang nabi Tuhan versus 850 nabi Baal. Wah, ini kan gila-gilaan. Lalu disaksikan oleh siapa? Ada Raja Israel dan ada orang-orang Israel. Wah, ini hebat. Ini pertandingan luar biasa ini. Coba saudara bayangkan ini. Betapa megahnya gitu ya. Baal itu minta api. Nabi-nabi Baal itu minta api. Tidak keluar-keluar apinya. Tapi begitu Elia berdoa, langsung keluar api dari langit. Wah, ini kan pemandangannya ini seperti di film-film gitu. Langsung keluar api dari langit. Wah, gempar. Orang-orang Israel yang melihat itu langsung berlutut berteriak. Ternyata Yehova itu, Tuhan itu adalah Allah yang sejati. Jadi bukan Baal begitu. Jadi ini saudara bisa lihat ya, luar biasanya ya, satu orang mengalahkan 850. Dan bukan cuman itu. Rajanya itu, Raja Israel waktu itu tuh sampai seperti orang yang bengong gitu ya. Bengong dan mau aja gitu, disuruh-suruh sama Elia gitu. Coba kamu cepat makan dulu. Nah, dia makan. Bukan cuman itu, setelah dia makan, Elia berdoa, minta apa? Hujan. Ternyata Tuhan kasih awan kecil. Ini hujan mulai turun. Lalu Elia minta sang raja ini kembali ya. Dan bukan cuman sang raja ini kembali. Elia di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18, Elia tiba-tiba diberikan suatu anugerah, kekuatan yang besar sama Tuhan. Dia lari lebih cepat daripada kereta rajanya. Jadi dia lari lebih cepat sampai ke kotanya lebih duluan. Hujan-hujan dia lari lebih cepat. Wah, ini kok luar biasanya. Betul-betul luar biasa. Jarang ada nabi ini diurapi sampai seperti ini. Jadi ini merupakan suatu model kemenangan yang hebat sekali. Apa artinya hujan turun? Hujan turun itu berarti apa? Hukuman Tuhan sudah berhenti. Orang Israel ini kelihatannya mau kembali kepada Tuhan. Dan sekarang Elia mendahului raja kembali ke kota. Itu artinya apa? Elia mau mengumumkan kita sudah menang. Ya, kita sudah menang dan Elia mengharapkan raja ini bertobat. Dan Elia akan menjadi nabi yang menuntun orang Israel ini ke dalam kemenangan mengalahkan Baal. Luar biasa sekali. Ini pemandangannya hebatnya luar biasa. Ya, bayangkan setelah satu orang kalahkan 850, hujan-hujan ya, dia bisa lari. Ini seperti superhero ya. Bisa lari lebih cepat daripada keretanya raja itu. Nah, sekarang
masuk ke pasal 19. Pasal 19 ini adalah disorientasi. Ya, sesuatu yang mengecewakan terjadi. Ya, sesuatu yang mengecewakan terjadi, dan ini akan saya bacakan buat saudara ya. 1 Raja-Raja pasal 19. Ketika Ahab sang raja itu memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat itu menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi nggak ada Tuhan dalam angin itu. Dan setelah itu angin itu datanglah gempa, tapi nggak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Yaitu diulangi lagi ya, kurang lebih ya. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, pergi, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ini cerita yang luar biasa sekali. Dan ini di dalam bahasa aslinya itu indah sekali. Jadi ini cerita yang sangat indah. Nanti kita bisa melihat ya keindahan dari cerita ini. Jadi Elia tadi sudah menang ya. Sudah menang itu pasti dia senang sekali. Orang kalau senang sekali itu bahasa Inggrisnya apa? Euforik ya, euforik atau ekstatik ya, senang luar biasa. Dia jadi pahlawan sekarang, nomor 1. Dan dia harap raja juga sudah melihat kan mujizat yang terjadi. Nggak taunya mengecewakan apa? Dia sendiri lupa satu hal. Ini raja dikendalikan oleh istrinya gitu. Jadi ini raja ya, dia ini bukan bertobat, malah mengadu ke istrinya yang jahat itu, Isabel. Dan Isabel mengancam Elia, aku akan membunuh kamu ya, sama seperti aku membunuh orang-orang itu. Nah, di Israel zaman dulu ya, di dalam perjanjian lama, kemenangan seseorang, kemenangan rohani itu ditentukan oleh kelakuan rajanya. Jadi kalau rajanya baik, negara itu akan jadi baik. Kalau rajanya jahat, murtad, negara itu akan jadi murtad. Jadi waktu Elia mendengar itu, waduh, saudara bisa bayangkan betapa kecewanya dan betapa sedihnya dia.
Ya, ternyata raja ini belum bertobat, malah kong kali kong dengan istrinya. Jadi nggak ada niatan untuk bertobat. Kalau begitu kemenangan di Gunung Karmel yang luar biasa itu, ada api dari sorga, ada hujan, akhirnya itu it comes to nothing. Itu jadi nol. Nah maka itu di dalam ayat 3, setelah dia mendapatkan ancaman dari Isabel. Nah di sini bahasa Indonesia ini kurang beres ya, ini terjemahannya ya. Lalu dia bilang maka takutlah ia. Jadi sebetulnya di dalam bahasa Ibrani itu terjemahannya itu Elia meneliti, mengobservasi keadaan ini. Elia mengobservasi keadaan ini, lalu dia bangkit dan pergi. Jadi dia belum tentu dia mesti takut. Mungkin ada ketakutan juga, tapi lebih juga ada juga kesedihan. Dan ada juga kekecewaan. Kecewa, sedih, takut. Jadi satu. Nah, ini adalah apa? Kecewa, sedih, takut jadi satu ini merupakan suatu keadaan apa? Nah, ada istilah modern. Orang yang masuk di dalam kekecewaan yang dalam, di dalam kesedihan yang dalam, di dalam ketakutan yang dalam, itu namanya depresi. Jadi Elia sekarang masuk di dalam keadaan di mana dia itu sudah menjadi depres. Dan ini kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, kita melihat apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Ini adalah ciri-ciri khas daripada orang yang mengalami depresi. Ya, orang yang mengalami sudah hopeless, sudah nggak ada lagi. Jadi Elia dalam hatinya dia pikir seperti ini, kalau pakai tanda segitu hebat aja, ya, sampai hujan turun, sampai ada api turun aja nggak bisa, ya sudah hopeless. Jadi dia merasa hopeless, dia merasa takut, dia merasa kecewa, bercampur aduk jadi satu. Nah di Alkitab dikatakan bahwa dia pergi kemana? Dia pergi ke Beersheba. Jadi Beersheba itu artinya apa saudara? Jadi Israel itu di utara ya. Beersheba itu di Yehuda, di selatan sekali, dekat sama perbatasan Mesir. Jadi waktu keluar dari Beersheba, itu engkau telah meninggalkan tanah perjanjian. Jadi Elia di sini bukan berarti bahwa dia mau pergi sejauh mungkin, bukan cuma itu. Tapi Elia seolah-olah mau meninggalkan tanah perjanjian. Dia mau keluar dari negara Israel. Dia nggak mau lagi gabung sama bangsa ini. Ya. Dan bukan hanya itu, dikatakan di situ bahwa dia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi bujang ini artinya apa? Pembantu pria gitu ya. Nah zaman dulu itu menariknya itu nabi itu punya bujang. Nabi itu selalu punya pembantu laki-laki. Ya, pembantu laki-laki yang menolong begitu, yang menolong dia, yang disuruh-suruh begitu ya. Nah, kalau dia meninggalkan bujangnya di Beersheba itu artinya apa? Nah, itu artinya maknanya itu bahwa Elia sudah tidak mau pelayanan lagi. Jadi Elia mau berhenti jadi nabi. Itu artinya seperti itu sebetulnya. Dia sudah berhenti, dia tidak mau gabung lagi dengan gereja Tuhan, dia tidak mau lagi bergabung dengan orang Israel, dan dia mau berhenti dari pelayanan. Stop sampai di sini. Nah, dia masuk kemana sekarang? Setelah di Beersheba itu dia masuk kemana? Dia pergi dan masuk ke padang gurun. Jadi ini saudara bisa lihat nggak kontrasnya? Di Karmel itu pengalaman di gunung. Jadi di dalam bahasa Inggris ya, itu ada istilahnya mountaintop experience. Apa itu mountaintop experience? Mountaintop experience itu suatu pengalaman yang hebat sekali. Pengalaman yang membuat kita itu seperti melayang-layang, pengalaman puncak, artinya seperti itu ya. Pengalaman yang membuat kita itu bagaimana saudara? Waduh, merasa itu terbuai gitu, merasa seperti mabok gitu ya. Pelayanan yang hebat sekali, pengalaman seperti itu mountaintop. Nah sekarang Elia turun gunung, masuk ke dalam padang gurun. Nah ini dalam bahasa Inggrisnya disebut desert experience. Mountaintop, di top, dekat Tuhan. Desert jauh dari Tuhan. Desert ini seperti apa? Padang gurun. Padang gurun itu artinya apa? Padang gurun itu keadaan yang sepertinya ditinggal Tuhan. Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang semua tanaman bertumbuh. Tapi begitu manusia berdosa, muncul semak belukar keluar padang gurun. Kalau di padang gurun itu tidak ada kehidupan, tidak bisa minum, nggak ada makanan, nggak ada arah, mau kemana nggak tahu. Ya, jadi Elia ke padang gurun, apa yang dia lihat di padang gurun ini sebetulnya apa? Menunjukkan keadaan hatinya. Hatinya seperti padang gurun itu, kosong, nggak ada apa-apa, kering kerontang.
ya, dan tidak ada semangat hidup lagi. Nah, tetapi saudara lihat nggak di Alkitab menariknya, padang gurun ya, itu bukan cuma soal hal yang jelek. Saudara lihat di padang gurun itu waktu di kitab Kejadian, siapa yang menggembala di padang gurun dan minta belas kasihan Tuhan? Hagar dan Ismail. Hampir mati, minta belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita lihat juga di Alkitab, baik Hagar dan Ismail, baik orang Israel, bahkan Yohanes Pembaptis, bahkan Tuhan Yesus, pengalaman rohani mereka yang besar itu justru dimulai di padang gurun. Jadi orang Israel masuk ke tanah Kanaan harus menggembala di padang gurun. Ya, Yohanes Pembaptis memperbaharui iman orang Israel, mengajak mereka bertobat di padang gurun. Yesus dicobai dan mengalahkan iblis di padang gurun juga. Ya, jadi padang gurun itu bukan cuman suatu hal yang jelek, suatu hal yang kelihatannya hopeless, tapi padang gurun itu justru juga merupakan suatu konteks di mana kita mengenal Tuhan sekali lagi. Di mana kita itu disapa oleh Tuhan sekali lagi. Nah, ya, jadi padang gurun itu bukan cuman suatu keadaan yang depres. Keadaan di luar ini, keadaan padang gurun ini melampirkan atau menunjukkan keadaan hatinya Elia. Padang gurun kan kering, tanpa kehidupan, penuh kesedihan. Nah, ini Elia seperti ini. Tapi justru bukan cuma mountain top experience, pengalaman gunung, juga ada pengalaman padang gurun, di mana dia akan disapa oleh Tuhan, begitu. Nah, setelah dia padang gurun, dia perjalanan jauh, dia merasa capek. Nah, padang gurun kan panas ya. Dia berduduk di bawah pohon arar. Pohon arar itu apa ya, saudara? Nah, saya tidak tahu ini pohon arar di Indonesia ada nggak? Pohon arar itu pohon yang tumbuh di padang gurun yang seperti sapu. Pohonnya itu bentuknya seperti sapu. Itu pohon yang nggak ada buahnya, ya. Seperti sapu, gitu ya. Pohon yang seperti sapu jelek gitu loh pohonnya. Jadi Elia itu duduk di bawah pohon itu ya. Nah, duduk, tapi duduknya ini pasti bukan duduk tegak ya. Duduk yang sifatnya itu teler begitu ya, yang lelah begitu ya. Nah, waktu dia duduk itu dia bilang apa? Tuhan, cukup sudah. Dia mau mati. Ya. Jadi di dalam keadaan depresi itu orang itu selalu kepingin mati ya memang. Jadi selalu kepingin maunya itu dia udah saya dibunuh aja deh. Atau udah Tuhan cabut nyawa saya. Walaupun memang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Elia mungkin tidak mau bunuh diri gitu ya. Tapi dia bilang, aduh Tuhan coba ambil nyawa saya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Elia ini bukan takut mati ya. Jadi dia lari dari Jezebel ya, bukan untuk hidup, tapi supaya untuk mati di padang gurun. Jadi seolah-olah Elia ini merasa ya, daripada saya dibunuh oleh penyembah Baal Jezebel, mendingan saya dibunuh Tuhan aja deh. Nah, maksudnya seperti itu. Mendingan saya mati aja deh. Wah, ini luar biasa ini. Dari puncak gunung ya, penuh sukacita, penuh kemenangan, turun ke padang gurun sampai sejauh ini. Jadi ini dari gunung ke lembah. Gunung ke lembah. Dari orientasi ke disorientasi. Dia sangka Tuhan itu sudah hebat memenangkan dia. Nggak taunya kok Tuhan biarin ya. Semua ini terjadi, gagal total ya. Nah, dia merasa sudah tidak ada harapan, mending saya mati aja deh. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, dan dia bilang apa? Aku juga tidak lebih baik dari nenek moyangku. Loh, ini menarik sekali ya. Yang disebut nenek moyang di sini siapa ya? Yang disebut nenek moyang di sini bukan engkongnya, kakeknya atau papanya atau kakek buyutnya. Nenek moyang di sini itu maksudnya nabi-nabi sebelumnya. Jadi aku tidak lebih baik dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini membingungkan ini ya. Ini kadang-kadang orang kalau depresi seperti ini merasa minder. Ya, merasa minder dan merasa kehilangan fokus. Nah, ini kita bisa bertanya ini. Ini Elia ini melayani buat Tuhan atau melayani buat dirinya sendiri? Kenapa Elia harus ngomong bahwa dia harus jadi orang lebih hebat daripada nenek moyangnya? Kenapa? Apakah ambisi ini sesuatu yang penting? Nah, kadang-kadang kita di dalam depresi, itu kita mengalami hal seperti ini. Kita membandingkan diri dengan orang lain. Aku tidak seperti orang-orang Kristen yang lain ya. Yang diberkati Tuhan, ya, yang ditolong Tuhan, yang semuanya lancar. Aku ini jelek, ini parah aku ini. Orang lain disayang Tuhan, aku aja ini yang dibenci Tuhan. Kenapa aku tidak seperti orang lain ya? Hidup enak, ya, sehat selalu, aku ini sakit-sakitan.
Kenapa aku tidak seperti orang lain ya? Semuanya lancar, kok aku ini banyak masalah. Udah cukup Tuhan, cukup, aku ini udah cukup. Ya, sudah ambil aja. Nah, dia merasa seperti itu. Lalu dia tidur. Ya, jadi orang kalau depresi itu memang suka tidur, memang ya. Jadi gampang sekali tidur. Gitu. Nah, waktu dia tidur, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Nah, ini perkataan malaikat dalam bahasa Ibrani ini malak. Ini sama dengan kata yang dipakai Yezebel mengutus seseorang. Jadi Yezebel sebelumnya mengutus malaikatnya Yezebel untuk membawa berita kematian. Tapi ini malaikatnya Tuhan membawa berita kehidupan. Nah, ini kontrasnya di sini. Waktu depresi kita mau mati. Kita merasa tidak ada semangat. Tapi Tuhan bisa memberikan kehidupan. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya ini untuk memberikan Elia apa? Minum dan makan. Dan coba lihat, di sini ada roti bakar dan ada sebuah kendi berisi air. Ini mengingatkan Elia akan siapa ya? Mengingatkan Elia akan janda di Sarfat yang mengatur Elia. Jadi Tuhan pun memelihara. Tuhan mau menunjukkan ke Elia bahwa dia setia. Dia nggak akan tinggalkan Elia. Sekalipun di padang gurun dia mau mati, Tuhan tapi mau kasih dia kehidupan. Nah, bukan cuman itu ya. Setelah dia makan minum, lucu ya dia ya. Dia nggak terima kasih atau apa, tidur lagi. Ya, tidur lagi. Jadi ini memang berat nih bebannya, berat bebannya. Nggak cukup nih makan cuma sekali, tidur lagi. Malaikatnya datang lagi. Bangun, makan lagi, makan dan minum lagi. Sebab perjalananmu akan jauh. Jadi dia makan minum dan dia berjalan. Nah sekarang dia berjalan kemana? Nah dikatakan di Alkitab dia berjalan 40 hari 40 malam. Nah angka 40 ini di Alkitab penting sekali. 40 hari 40 malam Musa tinggal di Gunung Sinai untuk menunggu firman Tuhan. 40 tahun Israel berjalan di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. 40 hari Yesus dicobai di padang gurun. Sekarang Elia 40 hari juga pergi kemana? Ke Gunung Horeb. Nah Gunung Horeb ini ya Gunung Sinai ini. Gunung di mana apa? Tuhan menunjukkan dirinya ke Musa dan orang Israel. Gunung di mana Tuhan memanggil orang Israel. Gunung di mana Tuhan memanggil Musa. Nah, jadi ini artinya apa? Elia mesti back to basic ya. Dia mesti ingat apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ajarkan. Nah, begitu. Nah, ketika kita depresi, ketika kita tertekan, kita itu sering sekali lupa. Ya, kita lupa akan banyak hal. Nah, Elia diajak Tuhan kembali ke Gunung Sinai untuk ingat ya bahwa Tuhan itu memanggil orang Israel semua dan Tuhan mengasihi mereka, juga termasuk Elia. Nah, kita kembali back to basic di sini. Ya, kembali ke Gunung Sinai. Nah, ini sekarang saudara lihat nggak ini? Ini saudara lihat nggak pattern dari pola daripada cerita ini? Gunung Karmel, turun terus ke padang gurun sampai lembah. Sekarang gimana? Naik gunung lagi. Ya. Jadi ini cerita di antara Gunung Karmel, padang gurun, dan Gunung Sinai. Satu gunung, lembah, naik lagi ke gunung. Jadi ini mengatakan kepada kita suatu proses dari apa? Dari tersesat di padang gurun. Nggak tahu mau ngapain, udah mau mati aja deh. Disorientasi ya. Bingung aku mau ngapain, mati aja deh. Lalu di dalam keadaan disorientasi itu bagaimana? Masuk ke reorientasi, naik gunung lagi. Di Gunung Karmel dia ketemu Tuhan. Tuhan keluarkan api. Wah, hebat. Melihat kemuliaan Tuhan. Ke padang gurun, kok rasanya nggak ada Tuhan, penyertaan Tuhan. Kok rasanya Tuhan sudah tinggalkan saya. Sekarang naik lagi ke Gunung Sinai untuk ketemu Tuhan lagi. Nah ini hidup orang Kristen juga seperti ini. Di dalam padang gurun kita merasa tidak ada Tuhan, kita merasa Tuhan tidak menyertai kita, kita diajak Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, naik ke gunung. Dan waktu itu, waktu dia naik ke gunung, di sana dikatakan apa? Dia masuk ke sebuah gua dan bermalam di situ. Nah ini mengingatkan kita akan cerita apa ini? Masuk ke dalam sebuah gua. Mengingatkan kita akan ceritanya Musa. Ya, Musa bagaimana saudara? Musa dulu waktu di Gunung Sinai, Musa mau lihat kemuliaan Tuhan, Tuhan sembunyikan Musa ke dalam sebuah gua. Jadi Elia ini lagi bersiap-siap ketemu muka dengan Tuhan. Nah ini pelajaran yang kita diberikan oleh Alkitab di sini.
Saat kita sebagai orang Kristen masuk ke dalam padang gurun, saat dimana kita itu masuk dalam disorientasi, itu artinya Tuhan mau ketemu kita lagi. Tuhan mau kita mengalami Tuhan lagi. Nah, ini luar biasa. Nah, di sini ada sesuatu yang luar biasa sekali. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Ya. Di Alkitab dikatakan cuma Musa yang bisa melihat Tuhan berhadapan muka. Dan sekarang Elia sepertinya dikasih kehormatan ini. Dan kita sebagai orang Kristen juga diberikan kehormatan ini. Kita bisa mengalami Tuhan. Ya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam gua, lalu firman Tuhan datang. Apakah kerjamu di sini, Elia? Nah, coba saudara perhatikan satu hal ya. Di Alkitab, kalau Tuhan tanya sesuatu ke manusia, ya, itu pasti bukan karena Tuhan nggak tahu, kepingin tahu. Nggak mungkin ya. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu semua. Jadi kalau Tuhan tanya ke manusia, itu artinya apa? Itu artinya Tuhan mau manusia apa? Tuhan mau manusia berefleksi. Tuhan mau manusia mengenal dirinya sendiri, merefleksikan lagi, mikir lagi. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Tuhan berjalan di Taman Eden, Tuhan berkata, di manakah engkau Adam? Emangnya Adam main petak umpet? Tuhan nggak tahu Adam di mana? Nggak mungkin. Itu tujuannya Tuhan mau Adam tahu, kamu jatuh sekarang. Kamu tahu nggak kamu di mana? Ya. Sama seperti waktu Tuhan bilang sama Elia, apa kerjamu di sini Elia? Bukan berarti Tuhan itu kaget, loh kok kamu tiba-tiba nongol di sini? Bukan. Di sini Tuhan mau Elia merenung. Memangnya kamu kenapa? Apa yang kamu alami? Ya. Nah, luar biasa sekali. Setelah dikasih makan sama Tuhan, ya. Setelah didengar perkataan Tuhan, Elia masih apa? Masih bilangnya apa? Dalam bentuk keluhan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah, membunuh nabimu. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Jadi waktu Tuhan tanya gitu, dia tanyanya itu dalam keadaan mengomel. Dan omelannya ini ada dua hal yang saudara kita bisa perhatikan. Yang pertama, omelannya ini dalam tanda kutip semacam sindiran sama Tuhan. Ya. Ini bangsa ini sudah parah, kita udah menang di Gunung Karmel, kok sekarang balik lagi seperti ini? Gimana sih? Nah, ini semacam sindiran, semacam ketidakpuasan. Dan yang kedua, ini Elia ini omelannya tidak sepenuhnya benar. Jadi Elia ini ada selective memory. Nah, orang itu kalau sudah depresi ya, memorinya itu selektif. Yang diingat itu yang negatif aja gitu ya, bukan yang positif. Dia bilang nabi-nabimu dibunuh semua. Tidak betul. Karena sebelum itu di dalam pasal 18 ya, Elia bertemu dengan Obaja. Ya, seorang pegawai kerajaan, pejabat kerajaan, dan Obaja bilang dia ada sembunyikan nabi-nabi Tuhan di gua. Berarti tidak semua dibunuh. Dan dia bilang, aku cuma seorang diri. Nah ini ya. Ini kadang-kadang ini di antara dua kutub ini. Antara kesombongan, menekankan dirinya sendiri, cuma aku loh. Dan self pity, membelas kasihani diri sendiri. Aku sekarang cuma satu orang aja ini yang tersisa. Tidak betul. Emangnya waktu itu di Gunung Karmel, waktu ketemu Tuhan gitu, waktu Tuhan mengirimkan api, tidak ada yang bertobat. Pasti ada. Pasti ada. Dan lagi ada nabi-nabi yang diselamatkan oleh Obaja. Jadi Elia ini membesar-besarkan keadaan. Ya. Seolah-olah ini keadaan sudah sangat negatif sekali. Ya. Nah, jadi kita seringkali juga seperti itu. Di dalam keadaan kita merasa, mungkin kita belum sampai depresi, tapi di dalam keadaan kita ini merasa hopeless, ya, di dalam keadaan kita susah, maka memori kita, akal kita, semuanya ini menjadi selektif. Ya. Betul nggak? Elia melihat pekerjaan Tuhan yang hebat, dengar ancaman dari Isabel, langsung kolaps. Ya. Jadi kita ini memorinya selektif. Nah, kemudian Tuhan bilang apa? Ya, Tuhan bilang, keluarlah, berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Elia siap-siap ya. Aku mau lewat nih, aku mau ketemu. Jadi maksudnya Tuhan seperti itu. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Lalu pertama ada apa? Ada angin yang besar dan kuat. Dan angin ini kuatnya sampai gimana? Membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit. Wah, itu luar biasa ya pengalamannya ya. Sendirian di gunung, tiba-tiba angin besar, kalau saudara bayangkan. Ya. Angin besar lalu batunya pada pecah-pecah semua.
Ya, batu-batunya pada pecah. Nah, apa yang terjadi? Angin besar ini di Alkitab itu kadang-kadang juga dipakai untuk menandakan Tuhan, kedatangan Tuhan atau keberadaan Tuhan. Tuhan itu seperti angin. Kenapa kok seperti angin? Karena angin ini pertama sesuatu yang misterius. Yesus kan bilang, Roh Kudus itu bekerjanya seperti angin. Kami nggak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Tapi kamu bisa rasakan. Ya, Tuhan bilang seperti itu ya. Kedua, angin ini melampaui kontrolnya manusia. Tidak bisa manusia kontrol. Jadi angin ini merupakan sesuatu yang misterius dan tidak bisa dikontrol oleh manusia. Nah, ini menandakan Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang misterius dan tidak bisa dikontrol oleh manusia. Jadi kedatangan Tuhan itu diawali dengan angin, itu merupakan sesuatu yang normal. Karena angin ini merupakan tanda dari manifestasi Tuhan. Tapi yang mengagetkan apa? Ternyata di angin ini nggak ada Tuhan. Setelah angin berhenti, ya. Setelah angin berhenti, tolong di mute ya semua ya. Setelah angin berhenti, apa yang terjadi? Setelah angin yang berhenti, nggak ada Tuhan. Ya, di balik angin itu tidak ada Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang kedua itu ada apa? Nah, yang kedua dikatakan di sini ada gempa bumi. Ya, yang ada gempa bumi. Ya, tapi juga nggak ada Tuhan. Dan gempa ini seolah-olah melambangkan Tuhan juga. Apa yang dilambangkan oleh gempa ini? Sama seperti tadi. Sesuatu yang misterius. Dan bagi orang kuno ya, gempa itu misterius ya. Tiba-tiba tangannya goyang, itu menakutkan, misterius. Dan kedua apa? Gempa tidak bisa dikontrol oleh manusia. Tapi kagetnya lagi, nggak ada Tuhan. Kemudian yang terjadi setelah itu apa? Setelah angin dan gempa lalu terjadi apa? Terjadi api, sambaran api. Nah, api ini juga melambangkan Tuhan. Nah, Roh Kudus dilambangkan api. Dan belum lama lalu di Gunung Karmel waktu Elia berdoa turun api dari sorga. Nah, api ini apa? Misterius juga. Manusia baru ke abad 19 atau abad 18 baru tahu api itu unsurnya bagaimana. Jadi perlu waktu sekian lama. Nggak tahu api itu apa. Dan kemudian apa? Api juga tidak bisa dikontrol oleh manusia dengan gampang. Nah, jadi setelah angin, Elia sepertinya ya, wah ini mungkin ada Tuhan nih. Nggak ada. Gempa, ini bentar lagi nih. Nggak ada. Sekarang api. Nah, api ini seperti tempo hari ini. Di Gunung Karmel keluar api ini. Mungkin setelah api ini ada Tuhan nih. Tetap nggak ada. Wah, dia kaget. Kemudian yang terjadi apa? Angin sepoi-sepoi. Nah, ini dalam bahasa Indonesia, angin sepoi-sepoi ini saya pikir terjemahan yang kurang tepat ya. Jadi di dalam bahasa Ibraninya, ya dalam bahasa Ibraninya, menarik sekali. Kalau diterjemahkan di dalam secara hurufiah ya, secara literal di dalam bahasa Ibraninya, angin sepoi-sepoi itu adalah kesunyian yang berbicara. Ada suara di dalam kesunyian. Kesunyian yang bersuara. Aneh ya. Sunyi ya sunyi, berbunyi ya berbunyi ya kan. Kok kesunyian dan bersuara itu apa? Ini kan kontradiksi. Ya. Berarti artinya apa? Ada semacam kesunyian yang mencekam. Ada kesunyian yang memberikan aura. Aura apa? Aura yang kudus gitu loh. Jadi di sini itu yang lebih berbicara itu semacam aura. Dan mungkin ada semacam angin, semacam suara kecil gitu. Nah, begitu Elia dengar itu, dia langsung menyelubungi mukanya. Kenapa dia menyelubungi mukanya? Dia tahu ini Tuhan. Dia langsung tutup mukanya karena apa? Tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan dan hidup. Jadi dia tutup mukanya. Nah, ini aneh sekali ini cerita ini. Kenapa ya? Kenapa kok Tuhan itu keluarnya pakai cara seperti ini? Kenapa? Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat kaya sekali. Nah, di sini kita harus lihat artinya apa? Yang pertama, Tuhan mau mengajarkan kepada Elia, ya, yang pertama. Baik api, baik angin, baik gempa maupun kesunyian yang berbicara itu, semua ini pada dasarnya itu sama. Artinya apa? Misterius dan tidak bisa dikendalikan. Ini semua menunjukkan keberadaan Tuhan sebetulnya, termasuk kesunyian itu. Maksudnya apa? Tuhan nggak bisa kamu setir. Tuhan datang dengan cara apa? Bisa pakai cara api, bisa pakai cara kesunyian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu Tuhan mau memberikan pelajaran ke Elia.
tidak mesti cara bekerja Tuhan itu lewat cara yang spektakuler. Ya. Tidak mesti Tuhan itu bekerja lewat mujizat yang luar biasa. Tidak mesti. Nggak mesti Tuhan itu bekerja lewat apa? Angin yang mencekam, lewat halilintar, lewat api, lewat gempa bumi. Tidak mesti. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang misterius yang kamu tidak bisa rasakan. Jadi ini memberikan pelajaran kepada Elia. Ya. Jadi tidak mesti kita melihat gereja yang berhasil itu dari pelayanannya yang besar. Tidak mesti. Nah, itu tidak alkitabiah sekali. Ya. Kita melihat bahwa orang yang diberkati Tuhan itu pasti uangnya paling banyak. No, tidak mesti. Atau pendeta yang diberkati Tuhan itu pendeta yang khotbahnya paling bagus. No, belum tentu. Belum tentu. Cara kerja Tuhan itu misterius. Elia itu punya anggapan ya. Yang paling penting itu apa? Waktu itu kan sudah hujan, aku bisa larinya lebih cepat dari kereta. Wah, itu hebat kan? Tapi Tuhan bilang, aku enggak mesti pakai cara itu kerjanya. Begitu. Dan kamu lihat kan, cara yang spektakuler seperti itu malah juga enggak mendatangkan kemenangan kan akhirnya. Enggak mesti kan? Jadi ini memberikan pelajaran ke Elia. Nah, sesudah itu keluar pertanyaan lagi. Elia, apa kerjamu di sini? Nah, saya yakin ini pertanyaan bukan pertanyaan suaranya gede. Elia, apa kerjaanmu di sini? Ini pertanyaan yang suaranya lembut. Elia, apa kerjamu di sini? Nah, ini sekali lagi. Tuhan mau Elia berefleksi. Tadi kan sudah dijawab. Kok sekarang tanya lagi? Nah, ini apa Tuhan ini kurang dengar nih kupingnya. Sekarang tanya kedua kali. Bukan. Tuhan mau Elia mikir lagi, coba. Elia, coba pikir lagi deh. Kamu mau kerja apa di sini? Wah, ini ternyata Elia ini orangnya bandel ya. Jadi kita lihat Elia ini sama Nabi Yunus kurang lebih sama. Orang yang agak keras nih orangnya ya. Jadi ditanya kedua kali, jawabnya sama. Jawabnya sama. Masih bersifat keluhan. Ya. Cuman aku ini. Yang kerja keras. Cuman aku. Ya, cuman aku. Dan akhirnya apa? Tuhan gimana jawabnya? Tuhan menjawabnya itu tidak dengan bilang apa? Aduh, kamu kasihan ya. Kamu hamba Tuhan yang sudah susah ya. Kasihan ya. Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan tidak bilang, iya aku ngerti kesusahanmu. Ya memang benar. Tuhan tidak bilang itu. Tuhan bilang apa? Balik. Pergi. Tuhan mengutus Elia lagi. Elia mau berhenti jadi nabi? No. Kamu jauh-jauh dari utara turun ke selatan. Sekarang balik ke tempat yang paling utara. Kemana? Ke Damsyik. Kamu mau keluar dari tempat yang beresiko, balik ke tempat yang paling beresiko. Kamu mau keluar dari kesulitan, kembali ke kesulitan. Kamu mau keluar dari tempat yang kelihatannya mendatangkan tantangan dan cobaan, kembali ke sana. Nah, Tuhan bilang seperti itu. Dan waktu Tuhan bilang kepada Elia ya, kamu mesti mengurapi ABC ya, Tuhan bilang ke Elia. Nah, ini artinya apa? Ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena saudara bisa lihat sendiri di Alkitab. Itu artinya Tuhan bilang kepada Elia ya. Yang pertama adalah kamu kan sekarang merasa kalah kan? Ya. Baal kelihatannya partai Baal. Partai Baal itu ya Ahab istrinya ini menang kan? Saya akan hancurkan itu. Saya akan hancurkan itu. Tapi bukan dengan cara pakai mujizat, pakai halilintar apa. Dengan cara apa? Nah, ini dikatakan di Alkitab justru dengan cara politis. Lewat Raja Aram dan lewat raja selanjutnya yang bernama Yehu. Jadi Tuhan punya cara sendiri. Nggak mesti pakai cara yang sesuai dengan akal kita. Begitu. Dan yang kedua, Tuhan bilang, walaupun kamu sudah mulai pekerjaan ini, tapi bukan berarti pekerjaan ini akan berakhir dengan kamu. No. Pekerjaan ini yang menyelesaikan penerusmu, namanya Elisa. Nah, Elia ini kepingin jadi orang hebat. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku ya. Nah, Musa hebat luar biasa, tapi Tuhan tidak kasih dia masuk ke tanah perjanjian. Yosua yang memimpin. Elia hebat sekali, tapi Tuhan nggak kasih dia untuk lihat kemenangan terakhir. No, kemenangan terakhir nanti lewat Elisa, penerusmu. Jadi kita ini bukan center of reality, begitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan Tuhan. Nah, ini namanya reorientasi. Ya. Pertamanya bagi Elia, Tuhan itu Tuhan yang bersifat apa? Gempar gitu loh.
bekerjanya itu lewat cara yang spektakuler, mujizat yang luar biasa. Akhirnya dia desorientasi, kecewa, kok Tuhan seperti ini. Sekarang dia naik ke gunung. Nah, ini reorientasi. Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan caranya berbeda. Tuhan caranya berbeda. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang lain. Nah, ini namanya kesunyian yang berbicara. Kesunyian yang berbicara itu artinya apa? Kenapa kita sunyi ya? Kita merasa kok kadang-kadang itu kita perlu diam ya. Kenapa? Ya. Waktu Tuhan datang ke Elia itu dia memakai kesunyian. Silence. Jadi titik beratnya itu bukan ke suaranya ya, tapi ke kesunyiannya itu. Silence. Nah, apa artinya saudara silence itu? Kapan ya kita itu manusia itu diam? Kenapa? Kapan ya? Nah, diam itu terjadi mungkin waktu kita disakiti bisa diam. Tapi diam juga terjadi ketika kita itu merasa takjub. Ketika kita itu merasa tidak mengerti. Jadi orang yang terkejut luar biasa, ya, atau orang yang terpesona luar biasa, itu orang itu diam. Biasanya seperti itu. Nah, ini ada satu ahli ya, satu ahli pakai contoh yang luar bagus sekali. Pakai contohnya misalnya di dalam pertunjukan. Entah pertunjukan akrobatik ya, atau entah pertunjukan orkestra atau musik ya. Kalau pertunjukan itu bagusnya setengah mati ya. Luar biasa mempesona. Itu biasanya apa yang terjadi? Setelah selesai, orang tidak langsung tepuk tangan. Terpana, diam beberapa detik. Selalu seperti itu. Seolah-olah itu masih mau mencerna, masih kaget. Kok bisa ya bagus seperti ini ya? Baru pelan-pelan setelah 6 detik, 5 detik, pelan-pelan mulai ada orang tepuk tangan. Terus tiba-tiba jadi rame tepuk tangannya. Jadi diam itu terjadi saat apa? Diam itu terjadi saat, wah, kita terpesona. Ternyata Tuhan ini betul-betul di luar cara kita berpikir. Pikiranku di atas pikiranmu, kata Tuhan, melampaui pikiranmu. Jadi kita di sini diajak untuk terpesona kepada Tuhan. Diajak untuk diam, untuk taat. Cara kerja Tuhan beda dengan cara kerja kita. Nah, waktu mempelajari peperangan rohani, tema soal peperangan rohani, saya menunjukkan bahwa cara Tuhan Yesus menang itu lewat kekalahan, ya kan? Menang lewat kekalahan. Jadi Tuhan Yesus menang itu lewat seolah-olah dikalahkan di dalam kayu salib. Ya. Nah, sekarang saudara dan saya menang justru lewat mengaku kalah. Kalahnya di mana, saudara? Kalahnya adalah kita mengaku kita kalah. Kita tidak bisa mengerti Tuhan. Kita mengaku dengan terus terang di hadapan Tuhan, saya sudah gagal untuk mengontrol Tuhan. Saya sudah gagal untuk berusaha memasukkan Tuhan di dalam otak saya. Tidak bisa ini. Tidak bisa ini. Nah, ini kegagalan yang membawa berkat. Ini kekalahan yang membawa kemenangan. Kegagalan membawa kesuksesan. Justru di saat kita gagal, kita berhasil. Justru di saat kalah, kita menang. Ini seperti kayu salib ini. Dari disorientasi ke reorientasi. Ya, seperti itu. Nah, saudara, apa yang saudara alami sama saya dan saudara alami pencobaan, kesusahan, semua itu kegagalan, kekalahan, tapi kegagalan dan kekalahan yang menjadi konteks. Untuk apa? Untuk kita mengalami kegagalan yang paling luar biasa. Apa kegagalan yang paling luar biasa? Mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa kontrol Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa mengenal Tuhan. Saya tidak bisa ngerti pikiran Tuhan sepenuhnya. Puji Tuhan. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, kegagalan atau kekalahan dalam hidup kita, ya, baik di dalam bisnis, di dalam banyak hal, kekalahan dalam hidup kita, ya, di dalam kesehatan, itu sebetulnya merupakan apa? Sarana untuk mendatangkan kekalahan yang paling penting. Kekalahan yang paling penting itu apa? Kita kalah sama Tuhan. Tapi justru lewat kita kalah sama Tuhan itu kita menang. Ya, kita menang. Tuhan betul-betul di luar saya. Nah, ini artinya takut akan Tuhan. Di dalam perjanjian lama itu ditekankan takut akan Tuhan. Fear the Lord. Takut akan Tuhan itu bukan takut panik, bukan. Takut akan Tuhan itu artinya dalam perjanjian lama terpesona dengan Tuhan. Terpesona dengan Tuhan dan menurut. Karena apa? Tuhan besar. Jadi Elia ini menunjukkan ya, luar biasa sekali. Dulu Calvin ya, John Calvin pernah bilang seperti ini.
Orang yang semangat terus melayani Tuhan, semangat apa-apa semangat. Hati-hati. Semangat itu bagus. Tapi semangat itu kadang-kadang jadi ambisi. Ya. Jadi ambisi rohani, ya. Jadi ambisi yang tidak bagus. Oleh karena itu semangat perlu diimbangi didasari oleh apa? Takut akan Tuhan. Nah, Elia sebelumnya semangat, waduh saya punya ambisi ini, hebat nih kita bisa menang. Tapi dia mungkin belum sadar. Dia perlu terpesona dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan ke dia. Takut akan Tuhan. Ya. Nah, di sini kita takut akan Tuhan itu artinya apa? Bukan berarti kita panik, tapi kita terpesona. Tuhan itu luar biasa. Lebih daripada angin, daripada gempa, daripada api. Tuhan itu seperti kesunyian yang luar biasa. Ya. Yang saya tidak bisa mengerti, tapi saya tetap mau berpegang sama Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari. Kerohanian kita tidak akan bertumbuh sebelum kita berkata pada Tuhan, saya kalah. Saya mau kontrol Tuhan buat diri saya, tapi tidak bisa. Saya mau taat. Kita terpesona sama seperti Elia. Nah, sekarang saya akan memberikan kepada saudara PR, ya, homework, ya, PR yang bisa dibahas untuk minggu ke depan waktu diskusi atau di rumah. Saya mau saudara mendoakan cerita ini. Jadikan cerita ini sebagai ceritamu, cerita kita masing-masing. Ya. Nah, doakan. Cerita ini ada 3 unsur. Unsur yang pertama kan orientasinya, ya. Itu di pasal 18 di mana Elia menang. Elia menang hebat. Coba saudara bayangkan, apa di dalam hidup saudara, ya, sebelum ini yang membuat saudara itu senang sekali. Yang membuat saudara merasa kok dulu lebih enak dari sekarang, ya. Apa itu? Ya. Yang membuat saudara itu merasa dekat sama Tuhan, atau semuanya lancar, semuanya berhasil. Apa itu? Ya, seperti kemenangannya Elia. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pengalaman padang gurun. Apa yang membuat saudara itu merasa kecewa? Walaupun tidak mesti sampai tahap depresi, ya. Tapi di dalam tahap di mana saudara merasa lelah, tidak mengerti, seperti hidup di padang gurun. Apa? Nah, itu saudara katakan di depan Tuhan. Itu yang kedua. Sama seperti Elia. Nah, yang ketiga, tidak bisa berhenti dia kedua saja. Saudara sama Elia mesti apa? Naik gunung. Tidak di padang gurun saja, tapi sekarang kita mau naik gunung. Naik ke Gunung Horeb, bertemu Tuhan. Nah, bertemu Tuhan. Nah, di dalam ketiga ini, perhatikan ya, dalam ketiga ini ada 2 unsur. Saudara dengarkan perkataan Tuhan kepada Elia, sekarang Tuhan berkata pada saudara. Ya. Misalnya Tuhan berkata pada saya, Leo, apa yang kau kerjakan di sini? Apa yang kau kerjakan di sini? Tuhan, ya kita jawab ke Tuhan, Tuhan saya kecewa Tuhan, Tuhan saya tidak lancar Tuhan, Tuhan saya hidup saya tidak menentu, begini. Lalu alami itu, setelah saudara ngomong ke Tuhan, biarkan pesan daripada kitab ini ya meresap di dalam diri saudara. Pesan dari kitab ini meresap, Tuhan itu melampaui kita. Coba saudara sunyi. Mungkin aku ini berharap Tuhan bikin mujizat. Mungkin aku berharap Tuhan ini menyelesaikan persoalanku dalam sekejap, luar biasa. Tapi aku sadar, Tuhan tidak mesti bekerja dengan cara seperti itu. Bahkan dalam keadaan sekarang ini, keadaan di mana aku bosan, di mana aku tertekan, itu Tuhan sudah bekerja. Nah, lalu unsur yang berikutnya, saudara dengar lagi Tuhan bertanya kedua kalinya. Apa yang kau kerjakan di sini? Nah, sekarang jawabnya jangan seperti Elia lagi, diulang lagi. Nah, saudara jawab, Tuhan, saya tidak mengerti kenapa saya mengalami ini. Saya tidak mengerti kenapa saya harus seperti ini. Tapi saya mau belajar. Saya mau berjumpa dengan Tuhan dan saya mau mengaku saya kalah. Saya mau mengaku bahwa saya tidak bisa.
mengontrol Tuhan. Saya juga tidak sepenuhnya bisa mengerti. Saya mau taat. Ya, oke ya. Jadi 3 ini ya PR. Yang pertama, orientasinya apa ini? Apa yang saudara paling ini nih? Yang sekarang saudara merasa, yang membuat saudara merasa dulu lebih baik dari sekarang. Dan kedua apa? Disorientasinya. Apa yang membuat saudara depres, tertekan? Katakan kepada Tuhan. Ketiga, nah, bayangkan saudara naik ke gunung sama Elia. Saudara ke gunung Horeb. Artinya apa? You will meet God face to face. Saudara akan bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah, bertemu dengan Tuhan ini di sini, saudara mendengar dulu perkataan Tuhan. Apa yang kau kerjakan di sini? Nah, kita berefleksi. Setelah itu kita membuat firman ini menyerap. Dan kemudian apa? Dan kemudian kita juga berdoa kepada Tuhan. Ya, saya mau taat. Lalu kita bayangkan Tuhan tanya sekali lagi. Apa yang kau kerjakan? Ya, apa yang kau kerjakan? Nah, itu pertanyaan Tuhan yang ditujukan kepada kita tiap pribadi. Nah, terakhir dikatakan di sini apa yang terakhir? Tuhan berkata kepada Elia, ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Jadi sebelum Elia pergi, Tuhan bilang seperti ini. Jadi ada satu pendeta ya, memparafrasekan cerita ini seperti ini. Lucu, dia bilang, Elia kamu mesti pergi ya, saya tidak peduli kamu ngomong apa, kamu pergi. Terus waktu Elia mau pergi, Tuhan bilang, by the way ya, satu hal lagi, kamu salah. Nggak cuma 1 orang, 7.000. Kamu salah, kamu bilang saya sendirian. No, 7,000. 7.000 orang. Jadi maksudnya Tuhan, keadaan tidak seburuk yang kamu pikir. Nah, ini bagi kita orang Kristen ya. Seburuk apapun keadaan, selama ada Tuhan. Selama Tuhan itu ada. Selama Tuhan itu mengasihi kita, keadaan itu pasti tidak seburuk yang kita pikir. Oke? Selama ada Tuhan, seburuk apapun, hal apapun itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang kita ingat ya. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu.